Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Aquaculture MSC. Oke guys, sekarang kita lagi nimbang pakan. Jadi ini kita pakai pakan apa nih? Pakan udang marin ya, dengan ukuran karambel nomor 99 grade 1. Jadi hari ini kita nimbang sampai 150 atau 1,5 kilo. Oke mas. Jadi ini 1,5 kilo untuk pakan kolam hana kemarin yang baru saat kita tebar. Jadi untuk pakan ini kita pakai penambahan vitamin C. Vitamin C lebih kurang ya 5 gram. Lebih kurang 5 gram untuk pakannya. Berarti airnya langsung itu. Oke guys, jadi ini pakannya tadi dicampur sama vitamin C. Ini yang putih-putih ini vitamin C, ini pakannya. Ini ukuran karambel. Jadi untuk pakan yang masih ukuran karambel, kita masih menggunakan dicampur sama air. Jadi biar saat melempar dia nggak berterbangan. Lagi tambah. Udah. Jadi diaduk jadi supaya vitamin C-nya rata ya sama pakannya. Untuk fungsi vitamin C sendiri itu untuk untuk menjaga daya tahan tubuh si udang. Jadi supaya udang itu tahan terhadap serangan penyakit, baik itu virus atau segala macam. Karena kan cuaca sekarang ini kan cuaca sekarang ini nggak bisa kita prediksi. Kadang hujan, kadang panas. Kalau untuk budidaya udang ini kan memang kalau musim hujan agak berat juga deh, karena fluktuasi suhu, pH, salinitas itu bisa goyang itu karena curah hujan yang tinggi. Jadi ini pakan yang dikasih ini pakan untuk DOC 3 ini, karena benur kemarin tuh udah benur PL 10 kayak 10 11. Jadi udah agak besar. Oke. Jadi ini kita mau ngasih ke kolamnya, ke kolam tanah depan sana. Jadi di sini kolamnya nampaknya kita pakai 4 kincir nih. Jadi sini sistem pemberian pakan Allah. Ini sistem pemberian pakannya kita menggunakan sampan. Jadi dengan pelampung kincir yang diikat-ikat itu jadi sampan untuk ngasih ini. Nanti Bang Ojanya nanti keliling ngasih ini. Seroknya udah bang? Seroknya udah. Pakai tali. Kelihatan talinya rupanya. Hah?
Jadi ini nanti dikasih pakan ya kan, keliling, Bang Ojek keliling ngasih pakan. Jadi untuk sistem yang kita pakai di sini karena masih di usia awal, pakan yang dikasih itu baru 2 kali pemberian pakan, satu di pagi hari, satu lagi di sore hari nanti kita ngasih pakan. Jadi untuk sistem naik sampah nanti itu ada tali sana tuh, ada tali yang putih itu, tali putih. Nanti Bang Ojek yang ngambil tali, tarik ke tali ya kan, ini muter, ini terus ngasih pakan keliling, nanti pakan itu dikelilingi sampai balik lagi ke sini Bang Ojek nanti. Ya memang ada yang beberapa make sistem ada yang pakai sistem pemberian pakannya dari atas ini kan, dari atas ini jalan sambil ngelempar pakan. Ada juga yang pakai sampan. Biasanya untuk kolam-kolam ukuran besar ya kan, yang 2000 sampai 3000, 2000 sampai 2000 ke atas ya kan, luasan 2000 ke atas itu biasanya dia tuh memang pakai sampan. Sama juga tergantung dari kondisi dari kolam ini. Contohnya maksudnya kondisi kolam itu maksudnya keadaan angin. Jadi soal kan keadaan angin itu berpengaruh. Apalagi ketika ngelempar pakan, kita ngelempar pakan itu kalau anginnya kencang, pakannya takutnya balik lagi ke pinggir, ke pinggir ini, ke matang. Kalau anginnya ke arah sini ya, kalau berlawanan. Tapi kalau anginnya tepat ke arah kolam itu nggak masalah. Cuman kan kita mengurangi risiko pakan terbuang sia-sia ya kan. Nah, jadi kita menggunakan sampan. Memang agak sedikit ribet, tapi keefektifan pakan itu lebih efektif penggunaannya, pemberiannya menggunakan sampan. Jadi itu Bang Ojek singgah ke jembatan Ancuk. Nanti di jembatan Anci itu nanti kita taruh 1% atau 0,5% dari pakan itu. Gunanya apa? Pakan yang kita taruh di Ancu itu gunanya kita mengontrol pakan yang ada di dalam kolam. Maksud ngontrol itu maksudnya jumlahnya. Jadi ketika setelah dikasih keliling, nanti dikasih pakan di Ancu, nanti sekitaran setengah jam atau 1 jam sekali kita cek pakan itu udah habis apa belum. Kalau pakan habis berarti jumlah pakannya untuk besok atau untuk seminggu depan nanti ditambah lagi, ditambah jumlahnya. Kenapa ditambah? Kan pakan di Ancu habis, berarti perkiraan itu pakan yang sudah kita lempar di kolam berarti itu kurang dengan jumlah udang yang ada di dalam kolam. Kan udang kan semakin lama semakin besar, jadi kebutuhan akan pakan juga semakin banyak. Jadi kita sesuaikan cara pengontrolnya, cara pengecekannya itu kita menggunakan sistem di Ancu. Dengan estimasi ketika pakan habis di Ancu berarti udang kekurangan pakan. Jadi otomatis jumlah pakan yang kita berikan itu kita tingkatkan sedikit. Untuk peningkatan jumlah pakan itu biasa kita pakai penambahan 5% sampai 10% kita tambahkan ya, dari jumlah pakan yang diberikan per harinya. Jadi untuk pemberian pakan biasanya untuk yang normal ya kan. Ini kan masih dosi awal. Di awal sini kita menggunakan pemberian pakannya 2 kali. Ya. Pemberian pakan 2 kali itu pagi sama sore hari. Nanti ketika sudah normal, sudah dosi pertengahan atau udah di atas dosi 10, nanti pakannya kita tingkatkan lagi dari 2 menjadi 3 atau 4, meningkat sampai 5. Nanti ada pagi sekali, nanti jam 10 atau jam 11 sekali, nanti sekitaran jam 2 jam 3 sekali, sore sama malam. Kadang bisa 4 sampai 5 kali pemberian pakan.
Jadi itu Bang Oya terus muter-muter terus pakai tali, ada tali apa, tali sampan ya. Kelihatan jadi nanti untuk jumlah kincirnya juga ini kan kita masih pakai 4, nanti jumlah kincirnya semakin tinggi di OC nanti semakin kita tambah, jadi tergantung dari tonase, estimasi tonase dari kolam. Jadi untuk per kincir ini bisa menampung lebih kurang untuk tonasenya. Untuk biomasa itu satu kincir bisa menampung 300 sampai 500 kg udang. Berarti kalau ada 4, kalau kita hitungan 300, 3 kali 4 12, berarti 12 di 1 ton 200 ya kan. Kalau hitungannya per kincirnya 300, tapi kalau hitungan per kincirnya 500 atau 500 kg, berarti ada 4 kincir kita ya kan. 4 kincir kita itu berarti ketika 4 kincirnya hidup semua, berarti udang kita itu estimasinya biomasa itu lebih kurang 2 ton. Jadi kalau sudah lebih dari 2 ton, itu syaratnya itu antara kita parsial atau panen sebagian ya kan. Kalau nggak kita tambah jumlah kincir supaya jumlah kincir ini dapat menutupi kebutuhan dari udang-udang yang ada di dalam kolam kita. Kebutuhan oksigen dari udang-udang kita. Kan udang kan juga butuh oksigen di air untuk bernapas. Jadi fungsinya kincirnya tadi itu mensuplai ya kan, mensuplai oksigen yang ada di dalam air dengan cara kan ini kan kincir muter-muter terus ya. Jadi oksigen yang ada di udara, ini itu akan cepat masuk ke dalam air apabila air itu ada pergerakan. Jadi itu kenapa kincir itu dia muter ngangkatin air ya kan, ngadu air itu gunanya itu untuk mensuplai oksigen. Jadi oksigen itu cepat masuk ke dalam air, meresap ke dalam air dan bisa digunakan oleh si udang. Tapi fungsi kincir yang di kolam itu bukan cuma untuk suplai oksigen. Kincir juga berfungsi untuk menyentralkan kotoran. Contoh, nanti kan kita ngasih pakan tuh, sisa pakan, kotoran udang. Nanti yang yang ada di kolam itu nanti disentralkan atau diaduk sama kincir. Ya kan dari sini kan muter kolam sampai nanti ke tengah. Itu kan ada selang itu. Nah, itu namanya selang sipon. Jadi nanti kotoran-kotoran yang ada di kolam nanti ngumpulnya di tengah. Nanti bisa kita sipon, mengeluarkan kotoran supaya mengurangi zat-zat beracun yang dihasilkan H2S ya kan. Itu kan sangat beracun itu bagi udang, bagi ikan, terutama juga bagi manusia. Karena H2S itu sifatnya toksik, racun. Ketika terhirup atau ketika terserap sama tubuh makhluk hidup, udang ataupun manusia, itu akan mempengaruhi organ pernapasan. Kalau di manusia itu kan dari hidung masuk ke paru-paru, itu bisa merusak paru-paru. Bisa juga resiko paling besar itu kematian. Soal beberapa kasus juga sewaktu nyipon itu karena kurang berhati-hati, itu pas nyipon dia ngaduk kotoran udang. Jadi yang ada mengandung H2S. Jadi H2S itu setelah diaduk itu naik ke atas, ya kan? Top keluar dari air pas di bawah hidungnya. Jadi pas kena itu dia langsung kehirup. Jadi tubuhnya itu langsung terkejut dengan H2S itu kehirup dan si anak kolam ini pingsan dan juga sewaktu itu tidak ada yang mengetahui. Jadi meninggal dalam keadaan lemas ya kan. Tapi ada juga yang selamat. Jadi semua pekerjaan itu pasti ada risiko. Nggak ada itu pekerjaan yang nggak ada risiko. Duduk-duduk aja orang bisa meninggal. Karena ada penyakit nama itu angin duduk lah, angin berdiri. Nah, duduk aja bisa meninggal orang, apalagi kerja. Tapi ya itu risiko setiap pekerjaan itu pasti ada. Jadi yang penting jangan lupa selalu safety
dengan pekerjaan masing-masing, jaga kesehatan, ya kan, jaga keselamatan. Jangan lupa berdoa, karena semua yang ada yang kita kerjakan ini itu nggak akan lancar kalau tanpa persetujuan dari Yang Maha Kuasa. Jadi ingat, semua ini sini semua cuma titipan selama kita di dunia. Jadi ini bekal kita untuk mempersiapkan ke akhirat nanti. Ini Bang Reja udah mau dekat, udah mau sampai ke sini. Ya lebih kurang untuk sekali muter dari sana, ngasih pakannya dari sana balik lagi ke sini, itu makan waktu lebih kurang 15 menit. Iya. Tergantung pakannya juga sih. Ini kan pakannya masih sedikit, tapi kalau pakan udah banyak memang agak lama juga sedikit ya. Palingan 15 sampai 20 menitan lah. Makan waktu sekitaran sedikit. Ini Bang Reja udah nyampe, ya kan? Soalnya masih pagi jadi nggak pakai baju, masih seger pagi-pagi. Dan untuk melempar pakan itu juga ada tekniknya. Dia nggak langsung lempar plek gitu, nggak. Jadi ngelemparnya dia nyamping gitu, kayak nyarung ser. Jadi biar pakan itu pakan yang dilempar itu nggak menggumpal. Oke, udah mau selesai guys. Jadi sistemnya pakai tali tuh guys. Ini tali nanti jalan, lempar pakan, jalan, lempar pakan, jalan, lempar pakan. Tadi udah keliling dari sana ke sini, balik lagi ke sini. Bang Reja yang udah mau selesai ngasih pakan. Nanti untuk pemberian pakan selanjutnya nanti sore. Dan karena ini belum puasa, jadi mungkin sebelum buka puasa ya, sekitar jam 5 atau setengah 6-an nanti ngasih pakan sore. Jadi untuk setelah ngasih pakan itu semuanya nanti dicuci, baik itu sampannya, baik itu embernya, ya kan. Jadi nanti dicuci biar tidak tumbuh jamur, menjaga kesehatan si udang. Jadi kalau berjamur pakannya, wadah pakan berjamur, maka pakannya kalau berjamur juga cepat busuk. Oke, udah selesai guys. Oke, udah menepi ya kan. Pemberian pakan pagi hari ini udah selesai guys. Matahari juga udah terang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya kan. Nah, subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Aquaculture MC. Baiklah, di pagi hari ini saya akan membahas fungsi dari vitamin C, juga tentang pakan ya kan, seputaran tentang pakan udang, terutama untuk udang faname. Jadi tadi kawan-kawan sudah melihat bagaimana tata cara pemberian pakan ya kan, waktu-waktu pemberian pakan. Jadi untuk pemberian pakan sendiri biasanya itu setiap teknisi itu beda-beda. Ada pemberian pakan, beberapa tata cara pemberian pakan ya kan. Ada pemberian pakan secara manual itu yang seperti yang kawan-kawan lihat tadi, itu pemberian pakan secara manual, itu dengan tenaga manusia langsung ambil pakai sendok, lempar ke kolam. Itu penggunaan pemberian pakan secara manual. Nah, jadi itu secara manual yang menggunakan tenaga manusia secara langsung. Untuk untuk yang berikutnya itu ada pemberian pakan secara otomatis. Biasanya ini untuk pemberian pakan secara otomatis ya kan. Pemberian pakan secara otomatis itu biasanya
menggunakan alat. Nah, jadi ada beberapa alat juga, ada yang memang dijual ada bermerek ya kan, ada beberapa macam merek, kita nggak bisa sebutkan satu-satu ya kan. Tapi fungsi utama itu pemberian pakan otomatis. Jadi di pemberian pakan otomatis itu sudah diprogram. Jadi di dalam automatic feeder namanya, nama alatnya automatic feeder. Jadi di dalam automatic feeder itu sudah diprogram. Jadi kita bisa ngubah programnya, itu pemberian pakannya jam berapa jam sekali, jumlah pakan yang diberi itu berapa banyak, ya kan. Nah, jadi tugas dari anak kolam itu cuman memastikan pakan yang di dalam automatic feeder itu nggak habis. Jadi anak kolam itu nuang pakan ke dalam automatic feeder, kan dari masuk ke dalam automatic feeder ya kan, sampai full ya, nggak full kali lah. Penting pakan dalam itu ada, masukkan, kemudian tutup kembali alatnya, itu udah biarkan. Nanti kalau memang kita setting 3 jam sekali gitu. 3 jam sekali itu automatic feeder akan hidup 3 jam sekali. Dengan perputaran dia kan itu menggunakan sistem perputaran yang pakai dinamo. Jadi nanti alat automatic feeder itu muter sendiri, akan masuk muter. Jadi pakan yang ada di dalam yang ada di dalam tabung penyimpan pakan itu akan turun, masuk ke pipa-pipanya, nanti diputar oleh dinamo, itu akan nyebar ke kolam-kolam. Nyebar. Itu biasa sudah diprogram. Jadi berapa menit perputaran itu, biasanya untuk per detiknya perputaran itu lebih kurang 10 sampai 50 gram. Jadi sekali putar itu untuk automatic feeder rakitan ya, yang rakitan yang menggunakan dinamo 1 PK, sama kayak dinamo kincir. Kemudian itu tadi secara automatic feeder. Jadi ada dua, ini manual sama automatic. Cuma ada juga yang menggunakan kedua-duanya. Jadi ada yang tambak yang menggunakan kedua-duanya, itu contohnya seperti, jadi ketika dia siang ya kan, siang sampai pagi sampai sore hari itu dia menggunakan manual. Jadi menggunakan tenaga manusia, menggunakan tenaga anak feeder atau anak kolam. Jadi pagi ngasih pakan, siang ngasih pakan, sore ngasih pakan, malam baru si automatic feeder ini dihidupin. Nah, jadi biar udang itu terus-terusan makan, karena kan sifat udang ini kan continue feeding. Jadi maksudnya continue feeding ini maksudnya dia itu makan terus-terusan. Jadi makan, setelah makan, karena pencernaannya itu ususnya pendek ya kan. Jadi kalau kamu bisa ngelihat itu ususnya dia kelihatan, karena kan dari dari atas ini ya, dari atas punggung si udang itu kelihatan ususnya. Jadi ketika udang itu makan itu langsung diolah lewat ususnya, nutrisi serap, baru buang kotoran, gitu-gitu terus tuh. Itu yang dinamakan continue feeding. Jadi makan terus-terusan makan ya. Jadi nggak sudah buang makan. Jadi sebagian teknisi itu memprogramkan pakannya di situ. Jadi pagi sampai sore dia pakai manual, siangnya dia pakai sore ke malam ya kan, malam ke pagi itu dia menggunakan automatic feeder. Itu biasanya penggunaan automatic feeder biasa di tambak-tambak intensif sih ya, yang memang skala kolam itu luas, yang dari 4.000 5.000 meter per 5 meter per petak tambak. Karena kan memang biaya untuk pemasangan sendiri, biaya harga alat aja itu sudah mahal ya kan. Alatnya itu aja lebih kurang 7 juta untuk persatuan. Jadi satu alat itu 7 juta. Tapi mungkin kalau yang rakitan bisa lebih murah. Jadi 7 juta itu yang udah pakai otomatis, yang pakai wifi. Untuk rakitan itu biasa itu pakai program, pakai sirkuit listrik sendiri, dirakit sendiri. Tabungan dibuat dari aluminium, mesinnya itu dibuat pakai dinamo kincir. Di rangkaiannya dilas pakai rangkaian sendiri. Itu memang lebih murah, cuman agak ribet sedikit, karena kita harus membuatnya dari awal sampai kita jadikan dengan uji coba sendiri. Kemudian tadi kan kawan-kawan ada lihat kan tadi, kita timbang dan 1,5 kg lebih kurang, 1,5 kg
Untuk itu pakan awal. Jadi per 100.000 benur itu persentasenya pemberian pakan itu kita pakai pola 1 kilo. Jadi untuk 1 kilo untuk 100.000 benur ya, 100 bibit udang, benur udang itu kita berikan pakan sebanyak 1 kilo. Jadi kalau kita di dalam kolam itu kita nebar udang di dalam kolam itu contohnya 200.000, berarti per harinya kita kasih 2 kilo. Itu untuk pakan awal, perhitungan pakan awal. Kalau memang 250.000 berarti 2,5 kilo, ya kan? Itu pemberian pakan harian. Jadi bang, pakan harian sama pemberian pakan sekali itu sama nggak jumlahnya gitu ya? Beda. Untuk pakan harian itu yang kita masukkan itu 1 kilo itu untuk 1 hari. Berarti 1 hari itu jumlah semuanya. Contoh kita kasih makan itu 1 hari itu 2 kali contohnya. Berarti 1 kilo itu kita bagi 2, berarti setengah kilo. Berarti pagi setengah kilo dan waktu sore hari setengah kilo. Itu pemberian pakan. Itu jumlah pemberian pakan sama banyaknya waktu pemberian pakannya ada 2. Jadi kita bagi 2. Kalau memang 1 hari dia ngasih makan 4 kali ya tinggal bagi 1 kilo bagi 4, berarti 250 gram, ya kan? 250 gram per sekali ngasih pakan. Itu untuk per 100.000. Itu jadi bang pakannya itu segitu aja tuh enggak? Pakannya pasti terus bertambah, karena yang namanya makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan. Seperti manusia kan pasti mengalami pertumbuhan, ya kan? Makan, berat badan tambah bersih, tambah banyak, segala macam, tambah besar. Begitu juga udang kan juga makhluk hidup. Jadi ketika dikasih pakan dia akan terus tumbuh. Jadi juga pakannya juga kita sesuaikan. Jadi untuk penambahannya itu biasa kita menggunakan 0,2. Jadi per harinya itu nambah 0,2. Itu untuk DOC awal. Untuk 10 hari pertama itu kita pakai 0, berarti kalau hari ini 1 kilo, berarti untuk besok pakan yang diberikan itu 1 kilo 2 on. Besoknya lagi berarti 1 kilo 4 on. Besoknya lagi berarti 1 kilo 6 on. Sampai 10 hari pertama itu nambah terus, setiap hari nambah 0,2 atau 200 gram. Satu hari itu nambah 200 gram. Itu untuk 10 hari pertama. Untuk 10 hari kedua gimana bang? Nambahnya 0,2 aja atau enggak? Atau malah nambah lagi? Yang jelas pasti nambah, ya kan? Karena pertumbuhan udang itu paling cepat itu di DOC awal. Jadi DOC 1 sampai DOC 30 itu tuh titik-titik pertumbuhan udang yang paling cepat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pertumbuhan si udang ya, seperti anak bayi lah, ya kan? Jadi usia bayi ke balita ke batita itu pertumbuhan paling cepat, hitungan tahun bertambah, bisa dari mulai masih baru lahir, baru mulai pandai membalik, merangkak, lama-lama bisa berjalan gitu. Gitu juga udang. Jadi pertumbuhan itu paling cepat di usia awal. Itu di usia 1 sampai di usia 30 itu paling cepat. Jadi pakan yang kita kasihkan itu jangan sampai kurang. Karena kenapa? Kalau pakan kita berikan kurang, itu akan mempengaruhi pertumbuhan si udang. Bisa-bisa saja ketika udang itu lagi nafsu makan lagi tinggi-tinggi, tapi kita kasih pakan sedikit, itu akan berpengaruh sama si udang. Jadi si udang itu yang seharusnya yang seharusnya pakan yang kita kasihkan itu bisa untuk 250.000 udang, karena kita kasihkan tidak sesuai dengan jumlahnya, kekurangan, ya kan? Itu cuma dapat 150.000, berarti yang 100.000 lagi kan nggak makan atau makannya sedikit. Dia pertumbuhannya terhambat. Tapi tidak boleh juga kita lebihkan terlalu banyak. Kalau kita lebihkan pakan itu terlalu banyak, kita takutkan pakan tersebut akan mencemari air kolam. Karena di dalam pakan udang itu proteinnya sangat ya. Itu 30 sampai 40%. Itu protein, kandungan protein. Bayangkan saja kalau 1 kilo kalau kita seharusnya pakan itu kita kasihkan 1 kilo itu cukup untuk semua, tapi kita kasihkan 1,5 kilo atau 2 kilo, kan berarti ada 1 kilo atau setengah kilo yang terbuang.
yang akan mengendap di dasar dan akan membusuk dan menyebabkan menjadi racun ya kan bagi air, mengotori air itu, sehingga berpengaruh ke kesehatan si udang. Jadi sebagai teknisi kita itu harus bisa mengimbangi ya kan? Mengimbangi bagaimana pemberian pakan yang baik, jumlah pemberian pakan. Jadi kita harus sering-sering ngecek. Nah, itulah gunanya kita pasang ancu. Jadi ketika di OC awal kita pasang ancu pertama itu kita bukan sebagai patokan. Untuk di OC 1 sampai di OC 30 itu kita masih pakai namanya blend feeding, pakan wota. Jadi kita masih pakai perkiraan. Jadi kan di OC 1 sampai 30 kita pakai penambahan 0,2 tiap harinya. Ketika di OC di OC 10 sampai 20 kita nambah jadi 0,4. Berarti 400 gram per hari tambah terus. Ketika di OC 20 sampai di OC 30 kita menggunakan 0,6 penambahan. Itu ya bisa tergantung dari kawan-kawan sendiri. Biasanya pakai yang berapa, formulasi berapa. Jadi untuk formulasi standarnya kita biasanya menggunakan 0,2, 0,4 dan 0,6. Itu sampai di OC 30. Jadi selama di OC awal kita ajarkan si udang itu main-main ke anco. Itulah kita turunkan anco di OC awal. Di OC 5 sudah bisa kita turunkan, di OC 3 juga bisa diturunkan. Kita kasih pakan sedikit. Jadi kita mengajarkan si udang itu untuk makan pakan di anco. Karena kalau kita telat menurunkan anco, kita takutkan si udang itu tidak kenal dengan namanya anco, sehingga berpengaruh ketika kita mengetahui apakah pakan di kolam itu sudah habis apa belum. Itu fungsinya anco. Jadi kawan-kawan yang teknisi juga harus perhatikan, karena bukan cuman kita ngasih pakan hari ini naik tambah, oh ini udang tak besar, udah. Kita harus perhatikan juga. Kita perhatikan juga apakah si udang ini udah makan pakan yang di kolam itu habis apa belum. Jadi itulah gunanya kita pakai namanya sistem anco. Kita belajar dari anco itu apakah si udang ini apakah si pakannya sudah habis apa belum. Nah, biasanya itu dosis awal, dosis 3 sudah bisa turun. Nah, itu masih untuk belajar. Dengan kita kasih pakan sedikit. Jadi nanti setelah terbiasa dia pasti akan singgah ke anco. Kemudian untuk pakan yang kita berikan, karena itu kan nanti anco itu kan jadi anco itu menjadi garda terdepan bagi kita untuk mengetahui apakah si udang itu telah makan pakan apa belum. Jadi untuk pakan yang kita kasihkan ke situ biasanya 0,5 sampai 1% dari pakan harian yang kita berikan. Dari pakan per jam yang kita kasihkan. Jadi kalau kita ngasih pagi kita ngasih 1 kilo, berarti 1% dari 1 kilo berapa? Contohnya berarti 10 gram 1%. Contoh kita pakai 1% ya, dengan formulasi 1%. Jadi 1% itu makan yang di dalam itu tadi yang kita berikan itu kita taruh di anco. Jadi kalau ketika pakan itu habis, berarti pakan yang kita berikan itu masih kurang di udang. Berarti untuk pakan besoknya bisa kita tingkatkan lagi. Ya untuk peningkatannya bisa dari 5-10%. Kalau memang ketika sudah kita kasih kita naikkan, tapi besoknya pakan yang di anco itu nggak habis, bisa kita kurangi sedikit. Contoh kita kasih kan 5%, kita naikkan 5% kemarin. Untuk hari ini kita naikkan 5%. Ketika kita cek anco, dari pagi sampai ke malam cek anco, pakannya berlebih, bisa kita kurangi setengah dari 5%. Berarti kita kurangi 2% atau 2,5%. Untuk besoknya kita cek lagi apakah si pakan itu habis, ya kita tambah lagi, seperti itu terus. Jadi para teknisi itu pasti sudah paham lah harus jeli melihat apakah si udang ini makan pakan atau enggak. Dan sesekali juga sewaktu nyipon itu kita harus ngecek itu di dasar kolam, karena ada namanya penyiponan itu kita nyedot kotoran udang yang ada di dasar itu untuk kita buang keluar, atau sisa pakan, kotoran, sisa
moltingan kulit-kulit udang atau sampah-sampah yang ada di dasar itu kita buang keluar. Jadi sewaktu kita turun nipon itu kita raba juga dasar tambak. Biasa itu yang bisa kayak gitu tuh tambak plastik. Kalau untuk tambak tanah itu kurang apa? Kalau untuk tambak tanah kita nggak bisa ngerasain di dasar itu gimana, karena dia pakai tanah ya kan. Mungkin pakan tuh udah masuk ke sela-sela tanah. Jadi untuk kalau plastik itu bisa. Biasanya kita tebar pakan itu bisa kita rasain tuh pakannya. Kita rasain pakannya di dasar-dasar kolam. Apakah masih ada atau sudah habis. Kenapa saya bilang kayak gitu? Itu supaya salah satu indikasi juga apakah pakan itu habis atau enggak, ya kan? Karena kalau kita di ancu saja ditakutkan kan ada sebagian yang telat menurunkan ancu. Jadi telat menurunkan ancu, tapi kurang akurat. Di ancu pakan masih ada, sedangkan di dasar pakan yang sudah habis, gitu kan? Atau sudah habis dimakan si udang. Nah, jadi kan kurang akurat. Jadi semua itu harus sesuai dengan, kita harus menyesuaikan sama kebutuhan si udang. Jangan sampai telat, jangan sampai berlebihan, jangan kekurangan. Biar lebih sedikit tapi jangan tuh kurang. Lebih sedikit nggak apa-apa. Jadi berarti kalau kita lebihkan pakan berarti kita harus lebih perhatikan airnya. Kita perhatikan airnya supaya air si kolam udang itu aman, sehat. Ya, supaya tidak terjadi menghambat pertumbuhan bagi si udang, supaya kita bisa mendapatkan hasil panen yang bagus gitu, ya kan? Nah, sama juga tadi kan kawan-kawan juga melihat setelah kita timbang pakan, ya kan? Ada tadi penambahan vitamin C. Vitamin C itu kandungan vitamin C itu berfungsi sebagai suplemen tambahan. Jadi suplemen sama kayak manusia butuh vitamin C, vitamin B segala macam. Kalau manusia sih biasanya pakai yang kayak pil kayak permen gitu ya, yang rasanya manis-manis asam gitu. Begitu juga untuk si udang. Udang juga butuh suplemen tambahan. Suplemen tambahan ini berfungsi sebagai untuk meningkatkan daya tahan tubuh si udang. Sama seperti manusia juga meningkatkan daya tahan tubuh supaya bisa terhindar dari berbagai penyakit, ya kan? Baik itu flu, karena kan perubahan musim. Jadi si udang gitu juga. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh si udang. Jadi ketika kita berikan vitamin C itu continue ya terus. Jadi setiap ngasih pakan tuh ditambahin. Biasa itu kita pakai 5 gram, 10 gram untuk per sekali ngasih pakan. Jadi setiap pakan kasih itu nanti mengandung itu. Dan tadi kan teman-teman lihat juga tadi kenapa dicampur air. Yang pertama fungsi air itu supaya bisa menyatukan pakan dan vitamin C, supaya vitamin C itu bisa bisa lengket, bisa bersatu dengan si pakan. Kedua, supaya pakan tersebut tidak melayang terkena angin sewaktu kita ngelempar di kolam. Itu juga fungsi dari air. Juga tadi balik lagi ke vitamin C. Bang, apakah cuma vitamin C yang dikasih? Oh enggak, pasti ada yang lain. Cuman kan kita balik lagi ke cost, jadi balik lagi ke biaya. Kalau memang kita punya biaya banyak, silakan pakai yang lain. Ada beberapa vitamin C, bisa pakai suplemen yang lain, ya kan? Juga ada beberapa petambak, ya kan, atau teknisi yang menggunakan bahan-bahan alami. Contohnya untuk merangsang supaya si nafsu makan si udang ini kuat, bisa menggunakan ekstrak dari bawang putih. Biasanya itu banyak digunakan. Ekstrak bawang putih dicampur juga seperti vitamin C tadi, campur ke pakan, kemudian pakan yang tebar. Karena aroma dari bawang putih itu menarik si udang supaya nafsu makannya tinggi, sehingga udang itu makan terus, lebih kuat makan daripada yang biasanya. Nah, kemudian vitamin C juga berfungsi sebagai meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi udang itu bukan cuma manusia yang bisa sakit, udang juga bisa sakit. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau si udang sakit itu udah
susah kita mau menyehatkan lagi, karena kita nggak tahu dia sakit apa gitu. Kita cuma bisa mengindikasikan, atau kita cuma bisa melihat sebabnya. Mungkin bisa si udang itu kena berak putih, ada WSP, ya kan, bisa HPND, Mio. Itu yang saya sebutkan itu beberapa macam penyakit yang ada di udang. Jadi jadi si udang itu perlu kita berikan beberapa obat-obatan, tapi obat-obatan dimasuk itu seperti suplemen. Tapi jangan pula teman-teman, udangku demam kasih bodrek, jangan, soalnya takutnya kita berbahaya. Sehingga kan udang itu kan konsumsi, ya kan, bahan pangan, takutnya nanti terkontaminasi bakteri segala macam, kita takutkan berbahaya nanti bagi kawan-kawan kita yang makan udang yang kita pelihara. Kemudian vitamin C. Kemudian untuk teknik pemberian pakan, tadi kan kawan-kawan lihat juga di Bang Reja tadi yang ngasih pakan, kan kawan-kawan lihat ngasih pakan. Jadi tadi sambil di video tadi saya jelaskan juga tadi sama kawan-kawan, untuk pemberian pakan itu ada beberapa cara. Jadi kan untuk pemberian pakan itu ada yang dari atas pematang, ya kan, atas pematang kolam, di atas pematang kolam itu sambil dilempar ini, ya kan. Ada juga yang menggunakan sampan. Untuk yang pakan dilempar dari atas pematang itu biasanya kolam dengan luasan kecil, contohnya 1000, ada yang luas 400, 500, 1000, 1500, 2000. Jadi untuk luasan di atas 3000 biasanya itu para petambak itu biasa menggunakan sampan, ya. Karena kenapa menggunakan sampan? Biar lebih efisien, jadi pakan itu nggak terbang. Sama juga karena situasi lahan atau situasi dari lokasi tersebut, apakah sana angin kencang, ya kan, atau susah atau kena tinggi pematangnya. Jadi kita menggunakan berbagai macam metode, salah satu yang menggunakan sampan. Jadi kawan-kawan bisa lihat tadi kan pemberian naik sampan, bawa pakan dari dalam baskom, dalam ember besar, sambil ditarik tali sampan itu sebagai penuntunnya. Di sendok pakannya harus dilempar keliling. Untuk teknik pelempar juga itu nggak sembarangan kawan-kawan. Jadi teknik melempar itu dia kayak kita main bola pingpong, main tenis meja. Jadi kita lempar gini supaya pakan itu nggak menggumpal. Pemberian pakan dilempar itu tadi kan agak melengkung, itu supaya pakan itu berserak, ya kan, atau pakan itu dilempar itu supaya nggak menggumpal gitu. Dia berserak lah, kalau bahasa Medan berserak, ya kan. Biar merata, pakan itu nggak menggumpal dan merata, dilempar supaya bisa dimakan oleh udang-udang itu. Untuk setelah pemberian itu, untuk pemberian pakan itu bagusnya jam berapa aja bang gitu. Bergantung sih, tergantung dari kawan-kawan juga. Kalau biasanya itu bagusnya untuk normal, ya, pemberian pakan itu kita ada pagi, ya kan. Kalau jam itu pasti tiap daerah itu pasti beda, karena nggak bisa kita sama. Tapi untuk kawasan Medan, Indonesia Barat, itu biasa dari jam 6:30 atau jam 7 memberi pakan, atau jam 8 itu baru siangnya jam 10 sampai jam 12 itu ada pemberian pakan jam 3 atau jam 4, ya kan. Berarti itu udah berapa tuh? Jam 7, jam 8, ya kan, jam 10, jam 11, ya kan, jam 3, jam 4, baru jam 7, jam 8 lagi malam. Ada juga itu 4, ada juga yang 5 itu biasa itu sampai jam 9, jam 10 malam pemberian pakan terakhir. Biasanya itu pemberian pakan terakhir itu nggak banyak, nggak sebanyak pakan yang 4 ini. Biasanya itu frekuensi pemberian pakan lebih sedikit, jumlah pakan diberikan itu lebih sedikit. Mungkin
20% jumlah dari pakan harian yang dikasihkan itu per apa itu. Ya. Kan untuk apa? Balik lagi kan ada juga yang pakai auto feeder. Jadi kalau auto feeder itu fungsi itu mempermudah para petambak itu kan mungkin ya kita kan nggak bisa bilang manusia itu nggak ada keperluan, anak-anak tambak mungkin nggak ada keperluan untuk keluar atau jalan-jalan atau izin segala macam, jadi mempermudah juga supaya bisa beraktivitas agak bebas gitu, nggak terfokus ke situ aja gitu. Kan sama juga ada juga yang bilang lebih bagus pakai auto feeder karena auto feeder itu hidupnya bisa kita setting setiap jaman, 1 jam sekali hidup, 1 jam sekali hidup, 1 jam sekali ngasih pakan. Karena kan kalau pakai anak tambak kan nggak mungkin kita 1 jam sekali kita ngasih pakan, pasti keteteran ya kan, ya pasti ada yang mau mandi, ada yang mau belanja, ada yang mau makan, kan pasti ada. Kalau untuk auto feeder kan kita ya udah kita masukkan pakan, hidupin, udah hidup sendiri gitu, jadi nggak ada waktu yang terbuang kalau pakai auto feeder. Cuman ya itu, kalau mau pakai auto feeder kita perlu mengeluarkan cost yang lebih banyak lagi untuk membeli auto feeder serta perawatannya, juga makan listrik yang lumayan banyak. Karena hampir sama, karena untuk kapasitas listrik yang digunakan itu hampir sama seperti kincir. Sama juga tadi kita ada cerita kincir ya. Nah untuk kincir tadi yang ditambah itu kita pakai 4 kincir. Untuk 4 kincir itu ada beberapa juga yang mengatakan per kincir itu bisa menampung biomas lebih kurang 300, ada yang bilang 300, ada bilang 400, ada yang bilang 500 ya kan. Jadi per kincir itu bisa menampung 300 sampai 500 kg udang. Jadi itu disesuaikan juga sama ini. Kalau memang udah lebih estimasi biomasnya sudah melebihi dari pada jumlah kincir ya kan, itu biasanya bisa kita lihat itu ketika pagi. Kalau kincir itu kurang dan oksigen itu kurang dan si udang itu kan udah banyak, udah besar, kurang itu bisa kita saat pagi. Udang itu akan naik ke permukaan air, itu akan berenang gitu, kayak kekurangan oksigen, megap gitu. Nanti kalau kawan-kawan menjumpai seperti itu, salah satu penyebab itu kekurangan oksigen bagi si udang. Dan kawan-kawan harus segera menambah jumlah kincir. Kan contoh tadi kalau di tempatku tadi itu ada 4. Kalau memang sudah lebih dari 2 ton, kita pakai yang 500 kilo nih, per kincir 500 kilo biomasa. Nah, jadi lebih dari 2 ton itu kita sebenarnya lebih bagus itu sebelum 2 ton, itu 1 ton 500 itu kita sudah nambah kincir. Karena kenapa kita mau mengantisipasi supaya si udang itu nggak sempat kolab duluan, karena kalau kolab duluan bisa mempengaruhi dari nafsu makan si udang, sehingga udang mogok makan, nggak mau makan, karena kita susah lagi mau menaikkan nafsu makan si udang. Berarti kita harus membeli suplemen lagi, kita harus membeli ekstrak bawang putih segala macam yang pernah kita coba ya. Jadi kita harus mengeluarkan kos lebih. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati, dan sediakan payung sebelum hujan. Nah, jadi buat kawan-kawan, itu salah satu untuk kincir ya. Nah, kincir itu salah satu faktor utama salah satu alat untuk mensuplai, salah satu faktor utama dalam budidaya udang. Sebenarnya bukan budidaya udang aja sih, di budidaya ikan juga ada juga, cuman kan kita karena fokusnya ke udang jadi kita di udang. Itu salah satu faktor di udang, karena itu faktor paling kritis. Ketika udang kekurangan oksigen itu dapat menyebabkan kerugian. Karena kalau kerugian kita banyak dan keuntungan kita sedikit, ya owner pasti, yang punya tahu pasti bertanya, kok bisa gini, kok bisa gitu kan. Kita juga terancam pekerjaan kita. Jadi lebih baik kita tambah kincir dan sebelum melebihi carrying capacity-nya lebih, ini kita tambah kincir supaya mau mengantisipasi supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Kemudian untuk tadi kan
saya juga ada cerita tentang apa untuk ukuran-ukuran pakan. Jadi untuk ukuran-ukuran pakan itu tadi saya juga sudah searching juga beberapa informasi di jurnal ya, jurnal di website, dan ada juga tuh di belakang di belakang bungkusan pakan itu biasa itu ada tertera tabel. Jadi untuk umur udang 1 sampai 15 hari itu biasanya menggunakan pakan powder. Untuk pakan powder sendiri itu berbentuk seperti tepung. Kalau tepung kalian pasti tahu lah, bedak, kayak bedak. Kalau mau bikin bakwan, mau bikin apa gitu, pakai tepung, bikin kue, itu tepungan halus kayak gitu, kayak debu gitu. Nah itu ukuran powder. Itu biasanya dari DOC 1 sampai DOC 15 hari. Itu untuk umur udang yang menggunakan powder, dan dosis pakan biasa yang digunakan itu 75 sampai 15%. Untuk frekuensi pemberi pakan 2 sampai 3 kali sehari. Kemudian untuk udang DOC 16 sampai 30 hari itu biasa menggunakan karambel. Nah, untuk karambel tadi kan kalau lihat tadi kan ukuran yang tadi saya tunjukkan di video yang sebelumnya itu adalah ukuran karambel. Nah, itu ukuran karambel itu untuk DOC 16 sampai 30. Bang, kok abang udah pakai karambel? Kan pasti DOC 3 atau DOC 4, ya kan? Nah, jadi kenapa di sini kita pakai ukuran karambel? Dikarenakan udang kita, benur kita yang datang kemarin itu sudah ukuran besar, udah PL10, PL12. Jadi kita sekalian menggunakan karambel supaya menghemat pengiriman juga. Kalau kita pakai 3 kali pengiriman kan kita harus bayar ongkos lagi untuk ngirim pakan. Nah, dan untuk nomor pakan untuk karambel sendiri, nomor pakan itu ada 2. Ini setiap merek pakan beda ya. Ini untuk merek pakan yang saya pakai itu ada 2. Itu ada yang 01 sama 02 untuk yang karambel sendiri. Nah, kemudian untuk karambel 1 itu dari 16 sampai DOC 16 sampai DOC 30. Untuk karambel 2 itu biasa dipakai dari DOC 31 sampai DOC 45. Nah, itu DOC itu untuk yang pakan karambel. Berarti kalau kita jumlahkan semua berarti dari DOC 16 sampai DOC 45 itu masih pakai karambel 1 sama karambel 2. Nah, untuk masuk setelah karambel tuh ada lagi yang namanya pelet. Yang pelet itu sudah bentuk utuh, ada bulat, ada agak panjang-panjang itu. Itu biasanya di DOC 46 sampai nanti panen. Dan untuk pelet sendiri itu punya beberapa nomor, ya kan? Ada nomor 3, ada nomor 4, nomor 5 sama nomor 6. Nah, itu beda-beda sih. Kadang ada untuk merek-merek tertentu dia pakai 8 pelet 991, pelet 882, ada pelet 982, 983, 984. Itu beda-beda. Karena tergantung dari perusahaan masing-masing. Dan untuk yang perlu kawan-kawan perhatikan itu jangan sampai ukuran pakan itu melebihi dari bukaan mulut si udang. Karena kalau pakan terlalu besar, udang itu nggak akan bisa makan. Karena si udang itu makan itu dengan cara, jadi ini sambil berenang nih, ini ada pakan di dasar pakan, diambil dibawa berenang sambil makan. Kalau pakannya terlalu besar, udang itu nggak akan bisa membawa pakan itu untuk berenang atau untuk dimakan, karena lebih pakan itu lebih besar daripada bukaan mulut si udang. Jadi udang itu nggak bisa makan. Kalau bisa pun makan, udang itu makannya pelan. Jadi itu harus kawan-kawan perhatikan sekali, ukuran udang sama ukuran pakan itu sangat riskan. Karena kalau ketika kita memberikan pakan terlalu besar, udang itu nggak akan makan. Cuma udang-udang yang sudah ukuran yang sudah pas saja yang makan itu. Jadi itulah perlu setiap pergantian nomor pakan itu biasa diselingi. Jadi nggak langsung, contoh hari ini, contoh kayak tadi 15 ke 16 itu nggak powder ke karambel gitu. Itu nggak langsung nggak langsung ke karambel. Jadi itu masih diselipi. Jadi ketika pakan udah masuk ke DOC 13 itu sudah diselingi dengan karambel. Jadi si udang ini udah kenal sama yang karambel. Nah, gitu juga nanti ketika karambel ke pelet. Nah,
pellet 1 ke pellet 2 itu juga diseling di di mix gitu, supaya udang itu kan mungkin kan nggak semua rata pertumbuhan udang. Jadi ketika masih ada udang yang kecil, dia masih bisa makan dengan pellet yang lebih kecil tadi. Jadi kawan-kawan harus perhatikan juga supaya tidak mengalami yang namanya udang itu mogok makan atau nggak nafsu makan. Karena bukan karena nggak nafsu makan, karena udang itu nggak bisa makan, karena pakannya terlalu kebesaran. Kalau manusia kan kalau kita makan kan kalau lebih dari suapan itu nggak bisa ya. Kalau mulut kita kecil, kita makan itu bakso yang sebesar ini sekali makan nggak bisa. Kan harus kita kecil-kecilkan, kita potong-potong dulu. Begitu juga udang kan nggak bisa motong-motong. Jadi kita harus kasih pakan yang sesuai sama si udang tersebut gitu. Jadi itu yang harus kawan-kawan perhatikan. Sangat riskan, karena kadang banyak orang sepele, apanya itu gitu, nggak ada itu, udah bagi aja, hajar ya sudah gitu, libas terus, itu kata orang Medan ya kan, libas terus, nggak bisa. Karena kalau kita gitu, kalau kita langsung kasihkan gitu, nggak kita perhatikan dari si udangnya, takutnya kita itu tadi udang nggak mau makan, udang malas makan, nafsu makan turun, udang nggak bertambah besar ya, pakan terus yang kita kasih, sehingga pakan kita kasih nggak termakan, menumpuk, membusuk, ya kan? Nah, busuk menjadi menghasilkan H2S, menghasilkan CO2, menghasilkan karena kan protein tinggi itu tadi. Kalau protein tinggi ketika membusuk itu bau sangat busuk, sehingga mempengaruhi kualitas air. Nah kalau sudah kualitas air buruk, udang malas makan, situlah timbul yang datang namanya penyakit. Ditambah lagi musim hujan, fluktuasi suhu, fluktuasi pH, fluktuasi segala macam itu semuanya terganggu. Ditambah lagi pakan yang banyak berlebih, sehingga dapat mengganggu kesehatan si udang dan menyebabkan udang kawan-kawan itu bisa sakit, udang kawan-kawan itu bisa bisa terpengaruh gitu kesehatannya, dan paling parah bisa mengalami kematian. Karena kalau ketika udang itu udah mau makan, pertumbuhan udah jelas terhambat karena nggak makan, ya kan? Nah, makan plankton ya, pertumbuhannya kayak gini, cuman tumbuh panjang tapi beratnya masih kosong. Seharusnya dia tuh size 80, tapi ketika ditimbang dia size 100, karena tubuhnya aja tumbuh panjang tapi dia nggak berisi, kosong. Jadi itu harus kawan-kawan perhatikan, itu sangat penting. Ya, sangat penting. Jadi kawan-kawan jangan sepelekan hal-hal kecil kayak tadi penggunaan anco, meletakkan anco di dosi awal supaya mengajari si udang itu main-main di anco. Itu sangat riskan. Kalau teman-teman telat menurunkan anco, maka perhitungan pakan kawan-kawan itu nggak akan akurat. Memang nggak ada yang akurat perhitungan pakan, cuman keakuratan jumlah pakan yang kawan-kawan berikan ke udang itu berkurang. Kemudian juga teknik pemberian pakan, waktu pemberian pakan. Juga yang paling penting satu lagi, untuk pemberian pakan itu harus tepat waktu. Kalau memang sudah terbiasa jam 7, kita biasakan jam 7. Ya kan? Jangan terlalu cepat, jangan juga dilamakan. Karena udang itu sudah terbiasa, kalau udah biasa jam 7, ini jam 7 ini udah nih, pasti dia nungguin makan. Kalau udah terbiasa, kalau kawan-kawan lama-lama kan ya otomatis itu si udang akan terganggu, sehingga si udang itu malas makan. Ya banyak sih faktornya, karena udang ini sangat manja sih. Jadi kawan-kawan juga harus perhatikan kesehatan udang. Dan dari cerita itu ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama tentang anco, tentang waktu peletakan anco, kemudian jumlah pakan yang diberikan, itu ukuran pakan yang diberikan, jam pemberian pakan, kemudian kualitas air. Ini yang 5 ini harus kawan-kawan perhatikan. Ini sangat penting. Jangan sepelekan hal-hal seperti ini kawan, karena dapat menyebabkan kerugian. Karena kalau di udang ini kerugian nggak main-main, nggak 100-200 ribu, nggak. Kerugiannya bisa sampai ratusan juta. Untuk satu petak tambak aja dengan ukuran 1.500, dari awal sampai panen itu bisa bisa untuk modal operasional, biaya operasional itu bisa makan 50% dari biaya produksi. Ya, lebih kurang
40 sampai 50 60 juta. Jadi kalau udang itu mati nggak sampai panen ya, kalau kan bayangkan itu masih 1 petak. Kalau 10 petak udah berapa? 600 juta. Gimana mau kita cari duit 400 juta ya kan? Jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Bagi kawan-kawan yang mungkin bertanya seputaran udang, ikan segala macam, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, ya kan? Bermanfaat juga bagi saya, ya kan? Menjadi amal ibadah bagi saya untuk berbagi bersama kawan-kawan. Dan kawan-kawan juga jangan sungkan-sungkan untuk bertanya sama saya. Ya, insya Allah selagi masih bisa saya jawab, pasti akan saya bantu jawab. Kalau memang saya belum bisa jawab, saya akan tanyakan ke teman-teman saya atau ke teknisi saya, supaya kita bisa terus sharing ilmu, ya kan? Enggak seperti apa, tidak seperti kata dalam tempurung merasa benar terus, enggak. Kita kalau diulangi terus belajar, kita gali terus kita gali ilmu, ya, supaya kita mendapatkan hasil yang seperti yang kita harapkan. Jadi kawan-kawan jangan lupa bantu support terus channel ini supaya kita bisa terus berbagi ilmu, bisa sharing terus, ya kan? Jangan lupa like, kalau ada pertanyaan komen, jangan lupa juga bantu share. Yang paling penting jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak bayar ya kan? Subscribe tinggal klik subscribe, klik tanda lonceng supaya channel ini terus berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kincir, mantap.